ketika kita ingin beresolusi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Yang nggak manfaat kira-kira tuh yang menurut kacamata Islam, yang menurut masyarakat, yang menurut kita sendiri itu nggak manfaat, udah tinggalin aja deh. Kenapa? Karena kita lagi sedang punya komitmen untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bersama lagi dalam program Rumah Curhat, Room Chat. Ya, sahabat JIC, gimana kabarnya? Sehat ya, insya Allah ya. Baik, hari ini kita akan membahas suatu tema yang masih hangat dan perlu kita perbaiki setiap hari. Resolusi 1447 Hijriah ya, yang akan dibahas oleh gurunda kita tersayang ya. Sudah hadir bersama kita Ustazah Dr. Hajah Ida Sajidah Diyahuddin LC MSI, membahas suatu tema ini yang memang kita akan kupas lebih rinci ya. Bisa kita mulai ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat JIC juga udah kangen banget tuh. Iya. Semoga semuanya sehat semua ya. Amin, amin ya Allah. Resolusi 1447 Hijriah. Iya. Hal yang tidak tertinggal pastinya, Ustazah. Iya. Kita punya niat selalu baik. Nah, tapi kita pengen tahu nih, kebaikan cukup dengan kebaikan saja atau sekedar niat saja, atau bagaimananya yang harus kita resolusikan nih, Ustazah? Iya. Kita ini di tahun baru Hijriah, memang sudah lewat di bulan Safar ya. Iya. Tepatnya di tanggal 13 Safar. 1447 Hijriah. Artinya bulan Al-Muharram sudah lewat. Iya. Tapi memang kalau kita mengatakan tentang resolusi, itu adalah sebuah komitmen untuk memperbaiki diri kita ke arah yang positif. Betul. Jadi sesuatu yang kita punya janji untuk diri kita, bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Iya. Dan memang ini sebenarnya sesuai dengan apa ya namanya strategi yang diajarkan dalam agama Islam, bahwasanya bukan hanya setiap pergantian tahun saja kita harus beresolusi, bahkan mungkin setiap waktu yang Allah kasih buat kita harus beresolusi gitu ya. Tiap detik, tiap menit, kemudian tiap jam, kemudian tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, dan bahkan sampai tiap tahun. Karena ketika kita bertambah tahun, otomatis data umur kita berkurang gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang orang itu punya mindset bagaimana punya komitmen untuk melakukan perubahan yang positif, tapi mindsetnya masih mindset dunia. Apa contohnya? Misalkan ingin menguruskan badan supaya lebih proporsional. Iya, betul. Itu kan lebih baik, itu kan bagus kan betul, ya. Betul. Mungkin yang tadinya berat badannya berlebih, inginnya yang proporsional. Slim lah ya. Ya, yang inilah yang pas gitu, yang cocok gitu ya dengan tinggi badan gitu ya. Betul. Itu memang nggak salah juga gitu. Betul. Kenapa? Karena ingin punya perubahan yang lebih positif gitu kan. Betul. Dari sisi kesehatan gitu. Ya. Atau mungkin kita kepengen mencoba hal-hal yang baru. Atau mungkin mencoba untuk pergi-pergi di tempat-tempat yang kita belum pernah pergi. Ya boleh saja, silahkan aja gitu ya. Tapi mindset kita itu kadang-kadang masih dalam masalah duniawi gitu ya. Dalam masalah duniawi. Padahal kan dunia ini adalah ibaratnya kita seperti orang yang ngimpi. Kata Imam Hasan Al-Basri itu demikian. Madunya min awwaliha ila akhiriha kulluha karojulin fi naumih. Seperti orang yang lagi tidur, kemudian
ketika lagi tidur, ro'a ma yuhibbu fi manamih. Dia ngelihat sesuatu yang dia dapat lakukan tapi dalam mimpi. Tsuman tabah, kemudian tersadar ketika dia bangun. Jadi artinya dunia ini sangat singkat sebenarnya. Yang kita kejar, yang kita punya mindset tentang dunia, tentang jabatan, tentang kekayaan, tentang popularitas gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita kejar ini boleh sih, kejar dunia silakan gitu ya. Tapi ingat bahwasanya kita ini pengen mencapai 2 kebahagiaan loh, Bu. Teman-teman semuanya, kita ingin mencapai 2 kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Iya, dan itu setiap hari, setiap saat, setiap habis sholat, kita bahkan membaca doa tersebut. Betul. Yang kita nggak pernah lupa. Iya, yang bacaannya doa sapu jagat. Mungkin teman-teman ya pasti hafal banget ya. Kenapa? Doa yang sangat singkat, padat, dan berisi gitu ya. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan yang kita minta. Jadi artinya kalau mindset kita hanya dunia, kayaknya rendah banget gitu. Kalau kita punya resolusi, komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau yang positif, tapi dalam ranah hanya sisi duniawi saja. Ya, memang kita tinggal di dunia, boleh aja. Tapi kalau mindset kita hanya sisi dunia itu sangat rendah, sangat hina. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah bait syair dalam kitab Talim Muta'alim bahwasanya dikatakan ya dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Dunia itu adalah hal yang sangat kecil, hal yang sangat sedikit. Dan kalau kita terlalu ngoyo sama dunia, itu adalah sesuatu yang sangat hina gitu. Walaupun memang dunia itu nggak lepas dari kita, karena kita memang kan tinggal di sini, tinggal di dunia saat ini gitu ya. Tapi maksudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang punya mindset bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Jangan kita punya resolusi hanya mindset di dunia saja. Sekitaran ya. Iya, kenapa? Karena nanti pasti ada pertanggungjawaban kita setiap perbuatan yang kita kerjakan gitu ya. Perbuatan kita sekecil apapun, mungkin teman-teman juga tahu ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apapun keburukan juga akan dipertanggungjawabkan. Makanya mindset kita tentang resolusi di tahun 1447 Hijriah ini harusnya punya pandangan bagaimana kita bisa bahagia dunia, bisa bahagia akhirat. Bahkan suatu ketika Rasulullah ketika berada di pasar di kota Madinah, Rasulullah tuh bawa bangkai kambing yang telinganya pendek. Kalau kambing tuh biasanya kan telinganya panjang. Tapi di bawah Rasulullah telinganya pendek tuh kambing dan sudah bangkai pula gitu kan. Kemudian dibawa-bawa di tengah pasar, kemudian Rasulullah mengatakan, "Nah ya orang-orang pasar, ya ahlas suq, nih aku ini pengen jual kambing ini seharga 2 dirham." Orang-orang pada kumpul semuanya tuh, mau lihat tuh kambing kayak gimana 2 dirham, murah banget gitu kan. Maka pas dideketin ternyata itu kambing sudah menjadi bangkai. Kemudian telinganya pun pendek, artinya cacat gitu. Ada salah seorang yang bicara di situ, "Ya Rasulullah, gimana kami mau beli walaupun dengan uang yang sangat sedikit, tapi itu kambing sudah bangkai, kemudian cacat pula," kata orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya dunya ahwanu alaihi min hadza." Dunia ini lebih hina daripada ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya dunia yang kita kejar gitu, kejar mati-matian, kejar yang sampai kita melupakan akhirat gitu ya, itu adalah sesuatu yang sangat hina, bahkan lebih hina daripada bangkai yang diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kepengen punya mindset dong. Apalagi kita ini sama-sama kepengen lebih baik ya. Ya kan teman-teman semua juga mungkin pengen banget lebih baik lagi. Pengen meraih surganya Allah, bukan hanya surga di dunia gitu ya. Surga di dunia ya pasti kita dapat. Kenapa? Segala kenikmatan Allah kasih buat kita. Tapi ingat bahwasanya kita punya kenikmatan yang abadi, yang insya Allah mudah-mudahan kita raih dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya mudah-mudahan dari materi yang hari ini kita belajar, kita bisa kita bisa lebih sadar, lebih aware
bahwasanya kehidupan akhirat itu jangan kita lupakan gitu ya, jangan kita lupakan. Walaupun memang kita hidup di dunia, tapi ingat bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Wa inna darul akhirah lah yal hayawan, kata Allah, laukanu ya'lamun dalam soal Ankabut, bahwa negeri akhirat adalah negeri yang sesungguhnya, yang harus kita gapai, yang harus kita cari, yang harus kita cita-citakan. Itulah negeri yang memang sesungguhnya kita akan dapat. Kenapa? Karena dunia ini adalah laibu walahun, hanyalah permainan dan senda gurau saja. Jadi artinya kita ini sekarang lagi di dunia ini sedang apa ya? Sedang mengikuti arahan sutradara yang Allah berikan buat kita gitu ya. Entah itu kita lagi drama gitu ya, kita lagi bahagia, lagi sedih gitu ya. Kita sebagai orang yang disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang merupakan hambanya Allah, umat Nabi Muhammad, ikuti itu prosesnya, tapi dengan cara hal-hal yang memang disyariatkan dalam agama Islam. Makanya dalam hal ini, kalaulah seandainya kita ingin mencapai kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia, itu adalah sesuatu hal yang sangat pakem yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang tadi dalam Al-Baqarah 201 yang kita baca doanya, memang kita pengen carinya kebahagiaan dua-duanya dong. Kita harus balance dong, harus seimbang dong, dunia maupun akhirat. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat, tentunya kita harus pahami saat kita beresolusi, saat kita ingin punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena hal ini penting bagi kita untuk menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya apa sih? Karena kata Rasulullah, orang yang cerdas itu bukan orang yang punya gelar banyak. Orang yang cerdas bukan orang yang punya gelar banyak, ya ibaratnya bahasanya. Iya, bukan itu menandakan dia juga orang tersebut orang yang rajin belajar gitu. Iya, bukan orang yang punya gelar banyak, bukan orang yang punya jabatannya setumpuk, atau orang yang punya followernya banyak, itu bukan orang yang cerdas, kata Rasulullah. Bukan orang yang hebat, belum tentu. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Bahwasanya orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, senantiasa memuhasabah dirinya. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Itu yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri, kemudian setelah itu mempersiapkan amal untuk kematiannya. Itu orang yang cerdas. Masya Allah. Pastinya begitu. Iya. Jadi bukan orang yang cerdas, orang yang ilmunya banyak gitu ya. Karena banyak orang yang cerdas tapi ngelantur gitu. Betul. Cuma kan kita nggak bisa menutup apa ya, kacamata manusia ya, karena kita berada di, ya memang kita dunianya begini gitu. Iya, tapi kan kita ukurannya berusaha adalah itu. Iya, kita gitu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan senantiasa apa? Dengan mengevaluasi diri kita, mengkalkulasi diri kita, memuhasabah diri kita. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Karena hari itu ada 3, kata Imam Al-Basri. Hari ini ada 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Iya, betul. Hari kemarin nggak mungkin terulang. Yang kemarin, Bu Fenty, habis makan, udah makan durian. Iya, makan durian ya. Sekarang nggak makan durian aja. Kemarin udah hilang. Iya, itu udah lewat. Nggak bakal kita balik lagi, kecuali kalau kita Doraemon. Punya mesin waktu. Iya, itu betul. Pun kalau fiktif. Iya. Nah, kita fiktif apa bukan gitu kan? Iya, betul. Artinya hari kemarin tuh nggak bakal kita lalui lagi. Kita ketika lagi di SD, ketika di SMP, ketika di SMA, ketika kuliah, itu nggak bakal balik lagi. Wah, kita bisa jadi orang baik semua, Ustaz. Kalau sekarang itu bisa balik, saya nggak mau dengan saya balik ke saya gitu. Kenapa? Saya pengen nggak ninggalin sholat misalnya. Saya nggak kepengen puasanya Ramadan bolong-bolong misalnya gitu. Iya, itu nggak bakal balik lagi, kata Mas Al-Basri. Kemudian hari ini adalah hari di mana kita memang harus menabung kebaikan. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang Allah sediakan buat kita untuk terus menginvestasikan amal-amal kita untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ad-dunya darul amal, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dunia ini tempatnya kita beramal, tempatnya kita berinvestasi, wal akhirah darul jaza. Sedangkan akhirat tempat Allah balas amal perbuatan kita. Maka kata beliau, famal lam ya'mal huna nadimahunak. Kalau kita nggak beramal di sini, nyesel nanti kita di sana, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri tadi bahwa hari ini nih, hari yang kedua tuh adalah hari di mana kita menginvestasikan amal-amal soleh kita, beramal-amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang ketiga adalah hari besok. Kalau besok, belum tentu kita ketemu. Ya apa enggak? Iya, betul Ustazah. Besok, belum tentu kita ketemu. Kita tahu nggak teman-teman, satu hari ke depan mau jadi apa? Iya, nggak tahu. Nggak ada yang tahu rasa itu. Nggak usah satu hari deh, 1 menit ke depan. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Kita nggak tahu. Iya, betul. Ya, makanya ini hari yang 3 ini harus benar-benar kita paham. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Iya. Kemarin ini nggak mungkin terulang. Iya, betul. Hari ini waktunya kita berinvestasi. Besok, belum tentu kita temui untuk hari besok. Makanya saat kita beresolusi ini, apa sih, based on kita, sandaran kita, yang harus menjadikan kita sadar, supaya kita ini harus punya komitmen loh, untuk melakukan resolusi di tahun 1447 ini. Maka yang pertama, menurut teori saya ya, yang pertama, camkanlah bahwasanya umur kita ini terbatas. Tadi baru kita bicara tentang kawan kita ya, sahabat yang kita. Sangat mudah gitu, yang betul. Sangat cepat dan Ustazah masih ketemu berapa bulan yang lalu ya Ustazah ya. Itu Insya Allah, Allah yarhamhu. Jadi kita harus pahami bahwa umur kita ini terbatas. Apa yang kita punya ini semuanya ada batasannya. Betul. Contoh misalkan teman-teman Bu Fenty punya saya nggak pakai nama merek ya, punya makanan deh. Iya. Punya makanan di rumah. Betul. Punya makanan di rumah. Ada nggak di situ tertera expirednya? Ada ya? Ada expirednya. Jadi kalau misalkan expirednya sampai 2024, kita makan pada hari ini, boleh nggak? Ngefek pasti. Ngefek gitu ya. Artinya itu makanan ada batasannya. Ada batasannya. Betul. Jadi makanan ada batasannya, obat ada batasannya, ada kadaluarsanya. Umur kita pun ada kadaluarsanya gitu kan. Kenapa? Innalikuli ummatin ajal. Bahwa kita ini punya batasan umur, ada ajal yang harus kita memang kita ikutin sesuai dengan skenario-nya Allah gitu. Jadi karena kita tahu kita punya batasan beramal, karena kita punya batasan umur, batasan hidup di dunia ini, maka yuk sama-sama kita beresolusi gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu, sadar diri bahwa kita ini punya batasan beramal. Betul. Kita punya batasan umur. Karena kata Rasulullah, amar ummati sittin wa sab'in. Umur umatku tuh sekitar 60-70. Iya. Wa aqalluhum ma yajuz dzalika. Yang melebihi 60-70 itu jarang. Allah. Kan saya sering survei. Misalkan di teman-teman sahabat majelis gitu ya. Tuh hari ini siapa yang kira-kira usianya 40? Angkat tangan. Ya kan banyak. Yang usia 50 banyak. Karena saya kan kisaran 40 sampai 90 gitu ya. Sahabat majelisnya gitu ya. Jadi sahabat majelisnya bukan anak-anak TK gitu ya. Betul. Ya 40-30 lah ya minimal. Tanya 30 pasti banyak. 40 pasti banyak. 50 pasti banyak. 60 pasti banyak. 70 tuh udah mulai berkurang tuh. Udah mulai berkurang. Apalagi 80. Paling di tempat majelis yang saya datangin itu, paling yang 80 ada 1, 2. Betul. Apalagi sampai mencapai 90 sampai 100. Maka hadis Rasulullah itu benar. Yang melampaui 60-70 itu jarang. Wa qalluhum majuz zalika. Jarang orang yang melampaui. Jadi kisaran umur umat Rasulullah itu 60-70. Nah, yang saat ini usianya misalkan 65 tahun, sedangkan kata Allah ajal kamu 67 tahun, berarti berapa tahun lagi di dunia? 2 tahun lagi. Kalau lah tahu
Iya, tahu. Nah itulah makanya kita tahu harus sadar diri bahwa kita ini punya batasan beramal, kita punya batasan umur, batasan ajal, makanya kita harus beresolusi gitu. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwasanya kadang-kadang kita ini ditipu oleh dua keadaan yang Allah kasih. Apa itu? Keadaan sehat, kita tertipu. Betul. Kemudian keadaan waktu luang juga suka tertipu kita. Betul. Pas lagi sehat, apa aja dimakan. Betul. Iya apa enggak? Iya. Semua dimakan. Kan lagi enak. Lagi enak. Pas lagi nggak enak, oh iya kemarin makan kacang. Oh iya kemarin makan kebanyakan. Iya, kemarin makan kangkung. Jadi timbul ini gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus memang kita perhatikan. Kadang-kadang ketika kita sehat kita lupa segalanya, jalan terus. Pas lagi kaki sakit, aduh capek, banyak yang dikeluhkan gitu kan. Betul. Ya, jadi artinya kadang-kadang kita sehat suka lupa dan tertipu. Kemudian waktu luang, ntar aja lah ngaji lah. Iya. Masih banyak waktu gitu kan. Belum tentu ajal kita gitu. Betul, ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita nggak boleh tertipu dengan dua keadaan. Yang pertama pada masa sehat kita, teman-teman. Kemudian saat kita punya waktu yang luang. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin beresolusi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Iya. Jadi tinggalkan yang nggak manfaat deh. Yang nggak manfaat kira-kira tuh yang menurut kacamata Islam, yang menurut masyarakat, yang menurut kita sendiri itu nggak manfaat, udah tinggalin aja deh. Kenapa? Karena kita lagi sedang punya komitmen untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Hal-hal yang nggak manfaat, udah tinggalkan saja. Kira-kira kalau ngomongin orang manfaat apa enggak? Betul. Kira-kira enggak. Iya, kira-kira bikin capek sendiri. Iya, bikin capek sendiri. Menghujat orang, kira-kira manfaat apa enggak? Enggak manfaat gitu ya. Bahkan mungkin membuat diri kita sakit dan sebagainya. Jadi artinya tinggalin deh yang nggak manfaat, enjoy, nikmati dengan hal-hal yang manfaat buat hidup kita. Kenapa? Karena tadi kita punya batasan beramal, batasan umur, karena kita harus meluangkan waktu sehat dan waktu lapang kita yang Allah kasih karunia begitu besar. Kemudian kita ini punya sesuatu yang ingin kita lakukan, ingin jadi orang-orang yang lebih baik, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Begitu Bu Fenty, teman-teman sekalian. Luar biasa. Sebenarnya sih udah nggak ada bantahan ya, sahabat ya, setuju ya. Karena memang ya judulnya juga resolusi untuk perbaiki diri. Ini investasi untuk kembali ke kampung kita. Nah ini kampung akhirat ini itu tujuan akhir pastinya. Kita juga semuanya tahu. Godaannya ini loh yang membuat kita bisa istiqomah. Jangankanlah ya niat baik. Kita udah niat baik itu apa sih? Semua orang pasti baik. Menurut saya semua orang pengennya baik gitu. Tapi dalam perjalanannya itu bukan hal yang gampang ya Ustazah. Iya betul. Nah ini nih yang pasti kadang, banyak dalam prosesnya itu pasti banyak kerikil-kerikil. Iya betul. Pasti banyak hal-hal yang memang harus kita sikapi dengan bijak. Betul. Malah kita kan manusia ini hidup di dunia. Bukan hanya hidup di akhirat, tapi hidup di dunia juga. Pasti itu banyak sekali. Memang dunia itu kan hiasan buat kita gitu ya. Iya, betul. Apapun itu bentuknya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kalau kita melihat emas, seneng, melihat uang banyak, senang. Itulah dunia gitu ya. Nah, itu pasti banyak cobaannya, banyak hambatan-hambatan saat kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Begitu, Fenty. Masya Allah. Luar biasa, menjadi pribadi yang lebih baik pastinya manfaat ya, maslahat, nggak ada yang menolak gitu ya. Persiapan menjadi baik itu panjang, menjadi ya setengah baik panjang, karena kita melalui banyak batu kerikilnya ya, betul. Masya Allah. Mungkin kita akan membantu semua saudara kita di luar sana, sahabat JIC TV khususnya, dan saya juga mau tahu, Ustazah, perkuatkan lagi kami untuk selalu bisa meresolusi diri. Mohon dibantu Ustazah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih, ya bisa dikatakan intinya begini aja, intinya begini aja, kita ini sepakat bahwa kita ini nggak hidup di dunia saja. Bahwa kampung yang sesungguhnya yang kita punya adalah kampung akhirat. Itu aja intinya dulu. Jangan sampai ketika kita nanti masuk ke kampung akhirat, kita jadi orang-orang yang menyesal. Kita akan teriak-teriak. Kita
kita akan teriak-teriak minta dikembalikan ke alam dunia. Kenapa? Karena saat di alam dunia kita tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana surah Al-Mu'minun 99-100 itu Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Minta dibalikin. Jadi intinya pokoknya kita masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa kita ini tidak hanya hidup di dunia saja, bahkan sampai ke negeri akhirat. Iya, betul. Ya, itu inti yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah saya bahas bahwasanya untuk lebih memantapkan kita untuk meresolusi di tahun 1447 ini Hijriah, bahwa kita camkan dalam diri kita bahwasanya kita ini punya batasan beramal, itu aja. Kita ini punya batasan beramal yang kita nggak bisa balik ke mundur ke belakang gitu ya. Yang saat ini kita hadapi ya lakukan yang terbaik gitu aja. Itu kalau seandainya kita memang pengen yang memperkuat cara kita untuk meresolusi, bahwasanya camkan dalam diri kita bahwa kita ini punya batasan beramal. Kita punya batasan umur. Seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya lakukanlah hal-hal yang manfaat. Gunakan waktu-waktu sehat kita, gunakan waktu-waktu lapang kita, gunakan waktu kita uangnya lagi segepok gitu untuk melakukan sodakoh dan sebagainya gitu kan. Walaupun kita sodakoh kan bukan hanya nunggu uang banyak gitu kan, tapi kadang-kadang kan kita punya mindset, udah deh pokoknya nanti deh kalau uangnya cair baru sodakoh, atau mungkin kalau tanahnya laku baru sodakoh gitu. Betul. Padahal kan di masa sarra, di masa dharra itu yang terbaik kalau kita ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja sih sebenarnya. Masya Allah. Itu yang paling simple. Simple. Banget. Sahabat JSI TV dan diri saya juga, kita memang harus saling mengingat kita punya batasan. Batasan inilah yang mungkin terus memperkuat kita ya. Begitu ya Ustazah ya. Masya Allah. Jazakillah khairan kasir atas pencerahannya. Sama-sama Bu. Masya Allah, karena luar biasa diingatkan kembali bagaimana sebaiknya kita meresolusi diri kita sendiri. Karena bukan hal gampang bagi saya dan juga bagi sahabat semua pastinya ya. Betul. Mohon doanya selalu Ustaz. Sama-sama, saling doa kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Insya Allah. Ustazah, kita bisa pamit? Oh iya, boleh silakan. Baik. Sahabat JSI TV, sekian dari kami. Kami mohon pamit dulu dan insya Allah kita ketemu di waktu yang akan datang. Saya Fenty Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.